Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah talabatul ilmi, para satidah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kaum muslimin, bapak ibu-ibu, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di pagi yang mubarakah yang kembali Allah Subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya khususnya kepada kita sekalian yang hari ini kita dipertemukan oleh Allah kembali di dalam paling sempurnanya nikmat, karena kesempatan dan waktu dan tempat yang seperti ini adalah kesempatan berkumpulnya kita di atas empat yang Allah kecualikan dari khasaratul hayah, dari kerugian hidup. Dan kita tahu, ayolah ikhwah, kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, hidup ini Allah telah tetapkan minhum sa'idun wa minhum sakiyun. Hidup ini telah ditetapkan oleh Allah
Di antara mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Dan di antara mereka adalah orang-orang yang sakiyun, orang yang sengsara. Dan tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan siru fil ardi thumma nduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Di dalam hidup ini Allah Azza wa Jalla di satu sisi isinya adalah orang yang sa'id atau orang yang saki, dan kita adalah termasuk di dalamnya. Di sisi yang lain, begitu besarnya urusan hidup ini, sehingga Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka-mereka yang menjadi objek untuk menjalani kehidupan ini, diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan tidak henti-hentinya. Allah peringatkan dia supaya terus menerus telinga kita mendengar, penglihatan kita selalu melihat, akal dan hati kita selalu merenung, berpikir tentang masalah ini. Dan Allah Azza wa Jalla ketika mengkaitkan orang-orang yang akan termasuk golongan askia, akan termasuk golongan orang-orang sengsara, manakala akalnya, hatinya, pendengarannya, penglihatannya, lisannya tidak dipakai untuk urusan ini, malah dipakai urusan yang lain. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu memperingatkan, lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum udhunun la yasma'una biha, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka orang-orang askia adalah orang yang punya hati tidak digunakan untuk memahami, punya akal tidak digunakan untuk memahami masalah ini. Mereka punya telinga-telinga, dan telinga itu tidak digunakan untuk mendengarkan masalah ini. Mereka punya penglihatan, dan penglihatannya tidak digunakan untuk melihat masalah ini. Ya. Sebagaimana Allah memperingatkan, afala ta'qilun. Ketika Allah memberitahu kepada kita, apa kamu enggak mikir? Itu bukan mikir makan, minum, bukan mikir jadi orang kaya apa orang miskin, hidup enak apa tidak enak, bukan disuruh mikir itu. Ketika Allah Azza wa Jalla memperingatkan kepada kita, afala tubsirun, apa kamu enggak melihat? Itu maksudnya bukan disuruh melihat bunga-bunga, ayam, kambing, makanan enak, bukan itu. Ya. Afala tasma'un, apakah kamu tidak mendengar? Itu maksudnya Allah, bukan disuruh kita dengerin orang ngomong ini, enggak. Maka Allah mengatakan, siru fil ardi tsumman-duru kaifa kana akibatul mukadzibin. Coba hidup ini jangan cuma sekedar lewat-lewat. Berjalanlah kalian di muka bumi, kemudian cerdaslah, perhatikan, pikirkan, tsumman-duru kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana
hidup ini selalu ada kesudahan. Ada akibat. Ada balasan-balasan. Sebagaimana manusia tidak henti-hentinya, ada yang menempuh jalan yang baik, ada yang menempuh jalan yang tidak baik. Ada menempuh jalan beriman, ada yang menempuh jalan tidak beriman. Ada yang menempuh jalan taat, ada yang menempuh jalan maksiat. Ada yang menempuh jalan kuat mengikuti para nabi, para rasul. Ada yang menempuh jalan menyia-nyiakan terserah saya. Dan ayolah ikhwah, apakah itu dibiarkan oleh Allah? Ayyutraka sudah terserah aja. Tidak. Maka ayolah ikhwah, kesempatan ini harus kita gunakan telinga kita, penglihatan kita, akal kita, hati kita untuk terus-menerus menjadi cerdas di dalam melihat perjalanan kita sebagai orang suada, orang berbahagia. Dan Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW sudah memberikan kaidah caranya melihat kita ini orang berbahagia atau kita ini akan menjadi orang sengsara. Apa yang dilihat? Bukan disuruh melihat jaket kita, baju kita, songkok kita, atau mungkin merek pondok kita. Bukan disuruh melihat itu. Bukan disuruh melihat hal-hal yang seperti ini. Tapi apa yang disuruh kita melihat? Faman kana min ahli sa'adah fayuyassaru amala ahli sa'adah. Kalau orang itu orang berbahagia, maka yang dilihat, yang nampak, orang itu dimudahkan oleh Allah apa? Amala ahli sa'adah. Mengerjakan amalannya orang berbahagia. Faman kana min ahli saqawah, kalau orang itu orang yang sengsara. Bukan melihatnya, masa sih aku sengsara, aku aja makan masih enak, tidur masih nyenyak, hidup tidak kekurangan, orang tua cukup, aku punya mobil, aku punya ini. Apa itu ukurannya orang sengsara? Kata Rasulullah SAW, bukan. Bagaimana cara kita melihat kalau orang itu sengsara? Kata Nabi, fayuyassaru amala ahli saqawah. Ketika dia dimudahkan oleh Allah, yang dia jalani itu amalnya orang sengsara. Tidak punya iman, tidak punya amal, tidak punya taat. Walaupun kita makan enak, walaupun kita punya dunia, walaupun kita hidup sehat, tapi kalau kemudian kita tidak punya iman, kita tidak punya amal, nggak punya perjalanan itu sudah cara kita melihat orang sengsara. Makanya Allah Azza wa Jalla juga memperingatkan di dalam masalah ini. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah memperingatkan tentang masalah ini, Allah berfirman, "Fasanu yassiruhu lil yusra." Kemudian di dalam ayat berikutnya, "Fasanu yassiruhu lil usra." Bagaimana ayat sebelumnya? Yang fasanu yassiruhu lil yusra. Gimana ayat sebelumnya? Wa amaman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. A'ta wattaqa wa saddaqa bil husna.
Ini amal-amal ahli kebahagiaan. Kalau yang fasan yasiruhu lil usra apa? Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Adapun yang orang hidupnya adalah cinta dunia, merasa cukup, enggak butuh pengajaran, enggak butuh nasihat, enggak butuh peringatan, kemudian enggak percaya dengan, enggak mau menyiapkan hari di mana kita akan bertemu dengan Allah, fasanu yassiruhu lil usra. Allah akan mudahkan dia di dalam amal-amal yang sulit. Ayo ikhwah. Mana ada orang hari ini, orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah di dalam fasanu yassiruhu lil yusra, seperti orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah seperti kita ini. Apa? Illal ladzina amanu ada. Kemudian wa amilus sholihat ada. Ya kan? Kemudian apa lagi? Wa tawasau bil haqqi ada. Karena hari-hari kita membaca ayat, membaca hadis, belajar memahami ayat, memahami tawasau bil haqq. Kemudian wa tawasau bis sabr apa? Ada. Kita terus-menerus, tidak hanya sekali dua kali. Sabar beribadah, sabar menuntut ilmu, sabar menasihati murid, sabar mengajar. Kita menahan ini, menahan ini. Maunya senang di rumah, maunya libur panjang, enggak. Saya harus kembali thalabul ilmi, saya harus kembali mengajarkan ilmu. Allah kumpulkan kita dengan menjadi orang-orang yang salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Allah kumpulkan kita menjadi orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmunya Allah. Itu 4 perkara tadi. Kalau kita tidak dikumpulkan di sini, maka tidak akan ada. Sehingga ketika kita salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, itu di sana ada illal ladzina amanu. Di dalam perjalanan menuntut ilmu, kalau enggak ada iman, enggak akan bisa. Kemudian di sana akan ada juga apa? Wa amilus sholihat. Kalau kita menuntut ilmunya Allah dan kita tidak beramal sholih, enggak ibadah, enggak taat, enggak akan bisa. Wa tawasau bil haqq. Dan kita jelas di dalam ilmu adalah orang yang terus berwasiat di dalam kebenaran. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayo jangan mainan sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan marhaban, ya, selamat datang kepada para penuntut ilmu, kepada orang-orang yang menekuni ilmu. Kemudian watawasau bis sabr. Orang yang punya perjalanan di dalam ilmu, kalau tidak punya tawasau bis sabr, enggak akan bisa. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala nasihatkan, innal insana lafi khusr. Paling berbahagianya manusia. Dan lebih khusus lagi, nikmat ini adalah nikmat yang seperti dinasihatkan oleh para ulama. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an apa? Mengatakan manusia itu yang paling sebenarnya mendapatkan suada, orang yang berbahagia cuma 2 manusia. Cuma 2 manusia. Kalau tidak menjadi 2 manusia ini, untuk menjadi suada itu sangat sulit. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? An-nasu salasa. Apa? Manusia itu ada salasa. Apa artinya salasa? Hah? Ada
3. Pertama, alimun rabbaniyun. Siapa? Orang berilmu yang mendidik, yang mengajar, yang membimbing. Ini satu. Ini suada. As'adun nas. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik, yang paling bisa memberi manfaat kepada manusia. Siapa manusia yang paling bisa memberi manfaat manusia? Yang kalian kenal? Siapa? Hah? Manusia yang paling bisa memberi manfaat pada manusia. Bahkan beliau itu satu orang memberi manfaat manusia sedunia. Siapa? Siapa? Masa nggak kenal? Ya? Satu orang memberi manfaat manusia sedunia sejak beliau ada sampai nanti hari kiamat. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kerjaannya Nabi kepada manusia? Ngasih duit. Apa yang ditinggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia sebagai bukti kalau beliau adalah manusia yang paling berbuat baik kepada manusia sampai hari kiamat? Apa? Hah? Apa? Warasul ilma. Kan begitu. Hanyalah beliau itu meninggalkan kebaikan besar. Apa itu kebaikan besar? Warasul ilma. Mewariskan ilmu. Ayo ikhwah. Inilah apa yang disebut oleh Ali. Alimun rabbaniyun. Manusia yang pertama disebut oleh Ali, orang alim yang mendidik. Kalau orang alim mendidik berarti punya murid enggak? Hah? Punya murid enggak? Punya. Enggak punya. Mendidik itu pasti punya murid. Ya. Alimun rabbaniyun. Pasti menghadapi manusia. Pasti menghadapi bagaimana manusia ini dapat kebaikan. Ini manusia yang suada. Yang kedua, au muta'allimun ala sabili najati. Atau orang yang belajar. Ya. Atau orang yang menuntut ilmu ala sabili najatin, di atas jalan keselamatan. Menuntut ilmunya benar, tujuannya ikhlas, caranya mengikuti Rasulullah SAW. Ada berapa yang sudah disebutkan ini tadi? Berapa? Satu apa? Alimun rabbaniyun. Dua apa? Muta'allimun ala sabili najatin. Ayo ikhwah. Kemudian siapa yang ketiga? Kata Ali bin Abi Thalib, hamajun ri'a. Yang ketiga adalah orang yang jumlahnya banyak, yang kehidupannya rendah. Yang bukan siapa ini? Hah? Bukan alimun rabbani dan bukan siapa? Bukan muta'allim ala sabili najatin. Perhatikan, Ali bin Abi Thalib banyak menerangkan suada itu alimun rabbaniyun. Yang kedua, muta'allimun ala sabili najatin. Selain itu, kata Ali bin Abi Thalib akan menjadi hamajun ri'a. Akan menjadi orang yang banyak yang rendah. Bagaimana? Kok bisa dia dinilai sebagai orang askia? Paling dekatnya dia untuk menjadi orang suada sulit. Yang paling banyak orang seperti ini menjadi orang askia. Menjadi orang yang susah, sengsara, tidak diberi oleh Allah kemenangan-kemenangan hidup. Kenapa? Kata Ali radhiyallahu anhu, apa? Orang-orang hamajun ri'a
la yasikuna ila ruknin wasik. Hidupnya nggak pernah bisa berpegang dengan pegangan yang kuat. Itu menjadikan orang sengsara. Ya, yattabi'u kullana'ik. Kemana ada orang berteriak, maka dia ikut. Banyak sekali diterangkan oleh Ibnu Abi Thalib. Maka ayyuhal ikhwah, nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan cuma sekedar apa tadi? Apa? Yang 4 tadi? Illalladzina apa? Illalladzina aman. Terus wa amilus sholihat. Terus wa tawasau bil haq. Terus wa tawasau bis sabr. Kita di sini punya kehidupan yang tidak pernah ada di sana. Di luar masih ada orang beriman, insya Allah masih ada. Masih ada orang beramal soleh. Masih ada orang saling mengingatkan. Bapak ibu kita mungkin saling mengingatkan. Ya, masih ada orang mau sabar, tapi belum tentu di luar sana kita bisa menjadi muta'allim. Belum tentu di luar sana ada orang yang bisa menjadi apa? Rabbani, mendidik. Hanya di tempat seperti ini. Selain kalian, selain kita diberi oleh Allah amanu, amilus sholihat, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, kita diberi lagi lebih khusus. Apa itu? Muta'allim. Ini predikat yang dikhususkan kembali. Kemudian diberilah apa lagi? Alimun Rabbani. Maka ayo ikhwah, sekiranya kita tidak mendapati apa-apa, kemudian kita diberi kesempatan untuk muta'allim, walaupun makan susah, mungkin pakaian punyanya hanya berapa lembar, hari-hari kita mungkin capek, cukup kita bisa menjadi muta'allim itu sudah mahal harganya. Jadi nggak usah bertanya apa-apa. Loh Ustaz, saya jadi muta'alim kok makanku cuma begini. Ustaz, saya jadi muta'alim kok. Makanya kalau jadi muta'alim kok berkeluh kesah, itu berarti bukan muta'alim ala sabilin aja. Aku mau menuntut ilmu tapi kok begini, tapi kok begini, tapi kok begini. Itu menunjukkan dia tidak kenal nikmat menjadi muta'alim. Makanya ulama dulu itu ketika mereka belajar, apapun perjalanan mereka nggak ada susah. Karena mereka tahu ketika mereka muta'allim ala sabili najatin, itu adalah orang yang paling sa'id, paling berbahagia. Mau banyak penyakit dan sebagainya. Makanya zaman saya dulu, kalau saya waktu menuntut ilmu, itu jangan cerita sendiri. Itu kenapa cerita sendiri? Dulu ketika saya menuntut ilmu sama guru saya sudah ditawari. Kamu mau menuntut ilmu di sini? Iya Pak Kiai. Kamu mau nggak gudiken? Tahu gudiken? Apa bahasa Indonesianya gudiken itu? Skabies. Duh, kita ini mau menuntut ilmu ditawari skabies. Guru saya bilang, kamu siap nggak untuk kena gudik? Sak badanmu nanti gudik semua. Karena guru saya bilang, kalau kamu bisa berbahagia kena gudik, berarti kamu penuntut ilmu yang berbahagia. Dan betul. Ya. Jadi kita begitu tidak lama mondok, tadinya badannya baik-baik, setengah bulan, 1 bulan, sudah gudikan. Ya kadang-kadang kita juga aneh juga. Saya juga sampai sekarang belum bisa memahami itu kenapa. Makan itu satu nampan. Kalau kita sudah pernah kena skabies, gudikan, makan satu nampan dengan yang lain itu ya nggak gudikan lagi. Dan kita kalau kena skabies itu apa?
Zaman saya dulu jam 3 malam saya nimba air, kemudian saya berendam tubuh saya kasih obat. Obat sekabies dulu itu obat kayak bubuk merah. Terus dicampurin di bak kecil, saya berendam sampai setengah jam supaya gudiknya ini pada kering-kering ini sambil diambilin. Itu dijalanin dan kita tidak pernah betapa menderitanya aku, badanku gudikan semua, enggak pernah begitu. Enggak. Karena kita malah senang. Kenapa? Karena kata guru, kalau kamu belum pernah gudikan enggak akan jadi orang berilmu. Jadi ketika kita gudikan itu, alhamdulillah semoga aku nanti jadi orang berilmu. Seperti itu. Ayo ikhwah. Kemudian yang kedua. Di kesempatan-kesempatan seperti ini, di antara kita ini ada yang mendapatkan nikmat mahal. Apa itu? Alimun Rabbani. Orang alim yang mendidik manusia. Guru-guru itu sekiranya tidak mendapatkan apa-apa. Cara wonge, kalau menurut orang Jawa, wis ora digaji, ora diapa-apake, malah diomeli orang banyak. Tapi tetap ditolong oleh Allah menjadi orang berilmu dan ngajar manusia, itu sudah nggak bisa dihargai dengan apa-apa. Makanya para sahabat Nabi kalau sudah punya ilmu dulu, apa kebahagiaannya? Keliling dunia menjadi guru. Siapa yang gaji? Nggak ada yang gaji. Dan terus gimana? Sambil mereka jalan, sambil mereka fantasiru fil ardi, sambil mereka jualan, sambil mereka apa? Bahagia. Gak perlu bertanya lagi, lu aku kok ngajar agama Allah dapat apa? Ini menunjukkan tidak suada, gak berbahagia. Saya itu sering ditanya orang, Ustaz kok bisa sampai Sulawesi dulu ngajar di sana dakwah, yang biayai siapa? Saya bilang gak ada yang biayai. Dan terus gimana dulu? Ya saya nyampaikan ilmu di sana, saya sambil kerja. Kadang saya kerja jualan kue, kadang saya dorong becak. Kadang saya kerja tukang. Untuk apa? Ya untuk membiayai sendiri. Dan ketika kita sudah berjalan bisa ngajar orang itu dapat hidayah, sudah kebahagiaan sendiri. Dan dulu para sahabat itu lebih dari itu. Dulu Rasulullah SAW itu orang dapat hidayah itu senangnya bukan main. Sekiranya hari ini kita jadi orang-orang alim dan tidak dapat apa-apa dari dunia ini. Sekiranya hari ini kita jadi penuntut ilmu dan tidak dapat apa-apa dari dunia ini, itu sudah kemenangan kita. Makanya mestinya kita selalu menasihati diri kita. Walaupun kita ujiannya banyak, penuntut ilmu ujiannya banyak, orang alim lebih-lebih lagi ujiannya banyak. Ya, harusnya kita selalu menasihati diri kita. Apakah kita mau? Nikmat suada yang besar ini kita tinggalkan. Kita ganti dengan nikmat yang lain. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Allah Azza wa Jalla menasihatkan, jangan sampai kita menjadi orang yang istarawud dalalata bil huda. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang lebih senang bil asfal daripada yang tinggi. Tidak ada kebahagiaan paling besar kecuali kita bisa thalabul ilmi, kita bisa menekuni ilmu, kita bisa mengajarkan ilmu. Jangan pernah kita ingin menjadi orang yang tidak seperti itu. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya ilamata, sampai kapan wahai imam kamu terus menerus seperti itu? Ilal makbarah, sampai saya masuk kubur. Ayo ikhwah,
talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah, maka dari sinilah kita harus selalu kuat menjaga nikmat ini. Dari sinilah kita harus selalu menguatkan diri kita, membekali diri kita, sebagaimana Allah Azza wa Jalla menasihatkan, walau aradul khuruj apa? La a'addul udda. Kalau orang itu keluar di jalan seperti ini, kuat-kuatkan bekal. Bekal yang paling harus kita kuatkan adalah quwwatul ilmi wa quwwatus sabr lihadat tariq. Apa? Ilmu kita tentang jalan ilmu itu harus kuat. Yang kedua, sabar kita di dalam jalan ilmu itu harus kuat. Karena kegagalan orang di sebuah jalan itu adalah dhaful yakin. Yang kedua, dhafus sabr. Kalau keyakinannya sudah mulai kacau, omongannya tentang jalan ilmu sudah mulai aneh-aneh, mosok sih begitu, mosok toh harus begitu. Kalau sudah mulai ada gangguan ini, lama-lama sudah mundur, lari, pelencing. Terus, mosok toh saya harus sering duduk lama-lama, mosok toh saya kok harus duduk terus sama ustadz, mosok toh saya kok harus terus duduk sama santri. Kapan saya bisa naik dermolen? Kapan saya bisa naik odong-odong misalnya? Ini mulai terganggu kesabarannya. Masa sepanjang masa saya harus duduk sama penuntut ilmu, saya harus duduk sama ustadz, nanti baru sebentar dipanggil lagi belajar, baru sebentar ngajar lagi. Nah, ini sudah mulai dhafus sabr. Kalau udah begitu nanti lama-lama mundur, lari, mak pelencing. Ayo ikhwah, ini yang insya Allah kita selalu butuh kepada penguat di dalam taqwiyatul yakin dan taqwiyatus sabr. Karena Allah sudah mengingatkan lamma sabaru, terus wa kanu bi ayatina yuqinu. Dan insyaallah kita lanjutkan kembali qiraah kita dari faedah supaya kita bisa meraih sabaru dan supaya kita bisa meraih yuqinu. Supaya kita tidak gampang terkena subhat dan supaya kita tidak gampang terkena syahwat. Ya, tafadhal man yaqra. Ya. Kita mulai baca terakhir di Safwah Isnan wa Isrun. Nah. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa lihadza daraja katsirun minal ulama'i kal Bukhari fi kitabi sahihi wal Baghawi fi kitabihi syarhis sunnati wan Nawawi fil arba'ina wa ghairihim min ahli ilmi daraju ala tasdiri kutubihim bi haditsin innamal a'malu binniyati tanbihan li talibil ilmi min awwalit tariqi ala an yusliha niyatahu fi talabihi lil ilmi wa tahsilihi. Fahadha amru ghayatil Fahadha amrun ghayatul ahmiyati. Fahadha amrun ghayatul ahmiyati wa huwa yahtaju min talibil ilmi ila mujahadatin wa mu'alajatin. Hatta qala al-imamu Sufyanus Tsauri rahimahullahu ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Walamma zikirat an-niyatu indal imami Ahmad rahimahullahu qala hadzal khannaqu hadzal amru syadidul ladzi yahtaju ila mu'alajatin wa inayatin daqiqatin
hatta tasfau lil abdi niyatuhu wa tasluha. Batas luha. Nah, ya, terjemah. Dan oleh karena pentingnya niat ini telah memasukkan, yakni kebanyakan dari para ulama telah memasukkan seperti Imam Bukhari di dalam kitabnya beliau Imam Bukhari, yaitu Sahih Bukhari, dan seperti Imam Al-Baghawi di dalam kitabnya beliau Imam Al-Baghawi, yaitu Syarhis Sunnah, dan seperti Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in, dan seperti selain mereka dari ahli ilmi dalam keadaan mereka telah memasukkan atas mendahulukan pada kitab-kitab mereka dengan hadis, hanyalah amalan-amalan adalah dengan niat-niat. Ya, naam. Ayo ikhwah. Di sini letak nasihat paling besar dari para ulama. Nasihat besar para pewaris Nabi. Imam-imam besar seperti Imam Bukhari, Imam Baghawi, Al-Imam An-Nawawi, dan yang lain selalu memasukkan peringatan supaya kita terus-menerus berada di dalam kuatnya jalan, yaitu berada di dalam iradah yang sahihah dan berada di dalam tasawwur yang sahihah. Selalu tujuan kita itu tidak belok, dan selalu pemahaman kita tentang jalan itu tidak berubah. Peringatan yang diperingatkan oleh Allah paling besar tentang ini adalah masalah ikhlas. Makanya hadis Rasulullah SAW yang jami', innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhiri au kama qala, sangat dipentingkan para ulama untuk mengawali khususnya masalah ilmu. Karena ilmu itu sebagaimana sudah berulang-ulang kita sampaikan, balaknya banyak, subhatnya banyak, syahwatnya banyak. Ya. Ilmu itu fitnahnya selalu terus menerus, tidak pernah berhenti. Kekuatan yang paling diperingatkan adalah kembali kepada nikmat yang asal, yaitu ikhlas. Bahkan Allah Azza wa Jalla sendiri menegaskan di dalam surat Yusuf, kemenangannya Nabiullah Yusuf, nikmat yang paling disebut oleh Allah adalah apa? Karena Yusuf Nabi, begitu? Enggak. Karena Yusuf adalah orang yang dia ilmunya banyak, enggak. Apa yang disebut oleh Allah tentang Yusuf alaihissalam? Innahu min ibadina, apa? Gimana? Innahu min ibadina al-mukhlisin. Karena Yusuf adalah hambaku di antara hambaku yang ikhlas. Makanya tidak pantas kalau penuntut ilmu, orang alim gersang tentang nasihat ikhlas. Itu nggak pantas. Dan itu berbahaya. Kalau penuntut ilmu, orang alim menjauhi dari nasihat ikhlas, itu berbahaya. Ya, berbahaya sekali. Kita sudah dijelaskan oleh beliau Syekh Abdul Razak, perusak ikhlas itu seperti pasukan perang. Sayuhajin, kan dulu begitu kan? Dia akan terus menyerang, cari. Hari ini nggak bisa, kesempatan ini nggak bisa, diulangi lagi. Ini nggak bisa, diulangi lagi. Pintu riak, pintu ujub bagi penuntut ilmu seperti virus yang tiap saat datang.
Riya itu cepat sekali. Orang paling cepat dipuji penuntut ilmu, iya kan? Orang berilmu paling cepat dipuji. Orang-orang yang menyampaikan ilmu segera di depan manusia, orang kok begitu, orang kok begitu. Ayo ikhwah. Makanya kalau ada penuntut ilmu, orang alim, diingatkan tentang ikhlas, oh kita sudah tahu itu, nggak usah itu sudah sering kita dengar. Ini bahaya. Ya, bahaya. Setiap kali antum membaca Sahih Bukhari, di depan pasti baca itu. Setiap antum membaca kitabnya Al-Imam An-Nawawi Al-Arba'in An-Nawawi, di depan pasti membaca itu. Setiap kita banyak membaca tulisan-tulisan ulama, yang pertama kali dibicarakan adalah niat kita supaya ikhlas. Jadi kuat-kuatkan. Dan itu caranya para salafus saleh. Ya. Jangan malah seperti orang sekarang. Kalau sudah dinasihati masalah ikhlas, kita udah ngerti deh, bu, nggak usah cerita itu. Kan kita juga tahu, hafal hadisnya, innamal a'malu binniyat. Kayak kita nggak tahu aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada. Dan itu pasti banyak membuka peluang fitnah besar. Ya, maka seperti ini contoh para ulama kita. Karena ada satu kebutuhan besar. Apa? Kita ini manusia yang tabiat kita kalau dibiarkan itu lalai. Itu tabiat kita. Dan Allah sudah mengingatkan. Apa? Wala takunu kalladina apa? Nasullaha. Ya kan? Jangan kamu seperti orang yang lupa pada Allah. Ini peringatan Allah. Allah mengingatkan, fadkuruni, selalu ingat kepadaku. Ingat kepada Allah, yang paling besar adalah ikhlas kita. Ya, kita ini ikhlas terus apa enggak? Dan ini yang harus kita ingatkan pada diri kita. Sebagaimana para ulama kita. Lebih-lebih lagi di dalam masalah ilmu. Peringatan yang paling harus selalu kita diingatkan adalah ikhlas. Maka di situ beliau Syekh Abdul Razak memberikan nasihat, contoh dari beberapa ulama dan apa kepentingan ulama. Tafadhal, dilanjutkan terjemahnya. Tidak ada lain adalah tanbihan. Ya, nah. Dalam rangka sebagai peringatan bagi penuntut ilmu dari paling awalnya jalan atas untuk dia penuntut ilmu senantiasa memperbaiki pada niatnya dia penuntut ilmu di dalam menuntutnya dia penuntut ilmu bagi ilmu dan di dalam mendapatkan pada ilmu. Maka ini adalah perkara yang adalah urusan. Maka ini adalah urusan yaitu puncaknya kepentingan. Ya. Dan dia perkara senantiasa membutuhkan dari penuntut ilmu kepada kesungguhan dan kepada usaha keras dan kepada perbaikan. Ya. Jadi beliau Syekh Abdul Razak menasihatkan. Terus menerusnya para ulama membicarakan di dalam masalah ilmu tentang masalah ikhlas. Bahkan di awal lebih-lebih lagi. Dan itu adalah perkara yang cukup menentukan. Ya. Makanya di antara syair yang dinasihatkan oleh para alul ilm, bidayah biqadril bidayah ya tu'tan nihayah.
Bidayah, awal perjalanan ilmu itu menentukan kesudahan yang kita akan dapat tentang ilmu. Itu kenapa? Anda lagi bicara apa? Hah? Kok malah bicara sendiri? Ya. Biqadril bidayah tu'tan nihayah. Sesuai dengan awal kita di dalam urusan ilmu kita mulai, maka akhir itu akan diberi oleh Allah. Di dalam syair Arab diterangkan, man kanat bidayatuhu mukhriqah kanat nihayatuhu musyriqah. Orang yang mengawalinya adalah dengan membakar, berusaha menyalakan api. Dan api besar yang harus kita nyalakan adalah api iman, api ikhlas. Menyiapkan untuk punya ikhlas di hari-hari kita di dunia, itu bukan perkara yang mudah. Ya kalau cuma sekedar membaca hadis saja, ya mudah. Baca hadis innamal a'malu binniyat gampang. Yang jadi masalah di sini ini tadi tanbihan, kita termasuk orang yang mendapatkan peringatan di dalam diri kita untuk awalut thariq. Awal kita menjalani ini adalah yuslihan niyatahu. Bukan menghafal ayatnya, hadisnya aja. Niat yang ada di hati dibetulkan. Kita tahu. Kalau kita kembali kepada beberapa penjelasan ulama, niat itu ada di mana? Ada di lisan apa di hati? Hah? Ada di hati. Nah, terus niat itu termasuk amalul qalbi atau qaulul qalbi? Hah? Niat gimana? Gimana? Ucapan hati atau amalan hati? Gimana? Ini niat itu amalan hati. Sebagian alul ilm qaulul qalbi, ucapan hati. Nah, bagaimana kita memperbaiki niat di hati? Kalau niat itu ucapan hati, maka harus ada karya-karya yang dimiliki oleh hati yang nilainya ucapan hati. Apa itu? Ma'rifah, tasdik, kemudian i'tiqad. Kita harus punya ilmu tentang niat. Kalau niat itu harus ikhlas, berarti harus punya ilmu tentang Allah. Kalau niat itu tidak boleh kena syirik, ya. Kalau niat itu tidak boleh dinodai dengan selain Allah, berarti kita harus mengenal rendah-rendahnya selain Allah. Itu maksudnya. Bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki niat kita kalau kita tidak memperbaiki di dalam mengenal Allah? Bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki niat kita kalau kita tidak bisa memperbaiki di dalam mengenal makhluk? Mengenal Allah harus memahami sempurnanya. Mengenal makhluk harus memahami aibnya, cacatnya. Nah, sementara hari ini kita mengenal Allah nggak banyak tahu. Terus mengenal makhluk banyak tahu. Uang enak, makan enak, dunia enak. Bagaimana mau bisa ikhlas? Ya. Kalau kita banyak punya ilmu tentang sempurnanya Allah, tentang sempurnanya negeri akhirat, terus kita punya ilmu dunia itu rendah, dunia itu sepele, dunia itu cacat, dunia itu menipu, ikhlas. Itu yang dimaksudkan. Jadi bukan berarti yuslihun niyah itu terus ya udah aku memperbaiki niatku. Bukan. Banyak orang seperti itu nggak ikhlas juga. Karena niat itu ucapan hati. Ucapan itu ada di dalamnya ma'rifat. Ada di dalamnya apa? Tasdik. Harus membenarkan. Oh iya ya. Apa sih dunia ini? Apa sih pujian orang? Apa sih
harta, harus punya ilmu. Oh, ini sesuatu yang biasa, nanti akan pergi, tidak ada harganya. Kadang-kadang kita punya, fitnahnya banyak. Kita harus dapat ilmu tentang itu. Kemudian tentang Allah Azza wa Jalla, seperti kata Allah, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisi Allah itu selamanya ada. Apa yang ada pada sisi kita sebentar hilang. Baru niat ini bisa yuslih. Itu maksudnya, maksud para ulama menyampaikan hadis innamal a'malu binniyat di depan adalah untuk ini. Bukan cuma sekedar ya udah kita hafal hadisnya. Bukan. Ya. Makanya itu yang dinasihatkan oleh beliau, tanbihan. Dan itu menjadi ghayatul ahamiyah. Jadi perhatiannya orang berilmu, paling pentingnya dia adalah membicarakan masalah ini pada dirinya sendiri. Ghayatul ahamiyah. Dan untuk bisa menjadikan masalah ikhlas adalah ghayatul ahamiyah, tidak bisa nganggur-nganggur, mujahadah. Harus berjihad, harus berjuang, sebab-sebabnya dilakukan semua, kemudian harus mu'alajah. Karena kita manusia, kadang-kadang pengen meraih yang besar, keliru. Kadang-kadang ingin memperbaiki, kurang. Kadang mu'alajah, perbaiki lagi, perbaiki lagi, perbaiki lagi. Ya. Ini apa yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Razak. Tafadhal, silakan dilanjutkan. Sehingga imam yaitu Sufyan Ats-Tsauri, semoga Allah telah merahmati padanya beliau, Sufyan Ats-Tsauri telah berkata, tidaklah aku telah menyembuhkan pada sesuatu yang lebih kuat atasku, yang lebih berat atasku dari niatku, dari memperbaiki niatku. Nah, dan tatkala niat telah disebutkan di sisi imam yaitu Ahmad, semoga Allah telah merahmati padanya beliau Imam Ahmad. Beliau Imam Ahmad telah berkata, ini adalah sesuatu yang mencekik. Ya. Jadi bicara niat, kata Imam Ahmad, ini seperti kita dicekik. Ya, kesedak gitu. Ibaratnya kita ada sesuatu yang besar, kita lagi makan diberitahu. Bisa seperti apa? Oh, kaget. Ini Imam Ahmad, seorang ulama yang seperti itu aja, kalau sudah dikasih tahu tentang urusan niat, seperti tersedak, nggak bisa nafas. Berat. Ini imam. Ya, naam, kita sil. Perkara niat ini adalah perkara yang berat, yang dia perkara senantiasa membutuhkan kepada perbaikan dan kepada perhatian yang lebih, yang dakik, yang terperinci, yang detail, dan kepada perhatian yang detail, sampai senantiasa jernih bagi seorang hamba, yakni niatnya dia seorang hamba, dan sampai niatnya dia seorang hamba senantiasa baik. Nah, ayo ikhwah, seperti hadis Nabi. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Perjuangan kita di dalam menjadikan hati kita, seperti kata beliau Syekh Abdul Razak, hatta tasfu niyatuhu wa tasluk. Apa kata Syekh Abdul Razak? Kata Rasulullah SAW. Ya. Yaitu hati yang ketika didatangkan fitnah, angkarat. Sampai kita itu punya kemampuan, begitu ada syahwat, begitu ada syubhat, langsung bisa otomatis mengingkari. Enggak begitu, saya enggak mau. Kalau masih, kayaknya, ini belum bisa. Sampai kita punya kekuatan, ya, ketika didatangkan fitnah,
angkarot ayyu qalbin, di mana hati ketika didatangkan fitnah angkarot dia bisa mengingkari, nolak, nggak mau, yakin, jelas, nukitat fihi nuqtatun baydha. Hati itu dititikkan titik putih. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? La tadurruhul fitnah madamatis samawatu wal ardh. Sehingga akhirnya hati itu benar-benar fitnah itu tidak berhenti, tapi tidak bisa memandorotkan dia. Kalau kata Al-Imam As-Sa'di, la tajrahil ma'asi imanahu. Dosa yang berkeliweran, fitnah yang terus-menerus mendatangi, itulah tajrah. Apa? Tidak bisa melukai. Keikhlasannya itu nggak bisa dilukai. Itu baru perjuangan menjaga ikhlas yang diperingatkan ulama. Kita ditolong oleh Allah. Fitnah apapun nambahi jernihnya hati, bukan nambahi bingung, ya. Menambahkan kuat, walaupun suatu ketika diuji oleh Allah sendirian pun dia tidak menjadi orang yang bingung. Karena apa? Karena hatinya niyatuhu tasfaw, kemudian watas luh. Hatinya itu sudah seperti itu. Sebelum kita seperti itu, perjuangan kita masih panjang, masih berat. Ya, kalau hati-hati kita itu sudah seperti itu, sampai pun kita diberi kesempatan riya saja, insya Allah masih dijaga oleh Allah. Dua apa iya? Coba lihat. Allah Azza wa Jalla pernah berkata kepada ahli Badr. Siapa ahli Badr? Sahabat-sahabat Nabi yang mengikuti perang Badr, yang iman-iman mereka, Masya Allah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? I'malu ma syi'tum. Loh, silahkan kamu berbuat apa yang kamu mau. Kalau kita sama Ustadz Abu Darnya, udah santri sekarang terserah, bebas apa yang kita kerjakan. Kuda lumping, ya kan? Mana ada kita, sudah santri-santri bebas terus ngambil air wudhu, pegang kitab, baca Quran. Mana ada begitu? Begitu dibilang bebas, ini hari bebas, wah wis. Ini hati kita menunjukkan apa? Hati kita itu masih berantakan. Ujiannya begitu, disuruh bebas kok bisa menjaga, itu berarti hati sudah mulai kokoh. Ya. Dikasih HP bisa menjaga HP, nah itu kokoh namanya. Dan sekarang anak-anak santri mondok dilarang bawa HP, tapi HP-nya punya berapa? Hah? Punya berapa? Dilarang bawa HP, tiba-tiba ustadznya dapetin, loh ada HP-nya diambil. Besok lagi dapetin, lo ada lagi, lo dia apa, dia pabrik HP. Ini menunjukkan hati-hati kita ini masih banyak keanehan-keanehan. Jadi jangan kemudian berhenti, jangan kemudian kita merasa sudah beres, belum. Sampai kita dibentangin fitnah, wis toh silahkan, enggak. Itu baru kita hatta tasfu lil abdi niyatuhu wa tasluha. Ini ayolah ikhwah, makna daripada peringatan agar kita terus menerus berwasiat untuk menjadi orang-orang yang ikhlas, seperti yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Razak. Maknanya adalah kita terus memperjuangkan ikhlas kita. Kita terus menerus seperti iblis ingin merusak ikhlas kita. Apa iblis ingin merusak kepada? Mengintai, tarobus. Kita juga harus tarobus. Jangan lalai. Ya. Kalau iblis saja tiap hari nungguin kita, kapan bisa merusak iman kita, ikhlas kita? Lah kita itu mestinya lebih-lebih tiap hari
nungguin diri kita. Ini insya Allah faedah yang subuh ini kita nasihatkan. Semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita adalah hamba-hamba yang Allah kehendaki untuk yutahhir qulubahum, untuk menjadi hamba-hamba yang Allah mengendaki kita, hati-hati kita dibersihkan oleh Allah, disucikan oleh Allah, dan menjadi orang-orang yang ikhlas sebagaimana innahu min ibadinal mukhlisin, kecuali mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa ikhlas. Ayo ikhwah talabatul ilmi, para satidah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini insyaallah yang kita ambil faedah pada kesempatan yang mubarakah ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk terus menerus menguatkan jalan kita agar meraih al-yakin fit thoriq dan agar meraih as-sabr fit thoriq, sehingga Allah Azza wa Jalla menolong kita benar-benar menjadi as-su'ada, menjadi atba'us su'ada, menjadi para pengikutnya orang-orang yang berbahagia. Sebagaimana kata Allah, walladzina tabauhum apa? Bi-ihsan. Walladzina tabauhum bi-ihsan. Agar kita bisa menjadi orang-orang yang al-atba' as-su'ada, menjadi pengikut orang-orang yang benar, yang berbahagia dengan baik. Dan kita akhiri majelis kita. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kembali, dan terus menerus kita dimudahkan untuk terus memperingatkan diri dengan perjalanan thalabul ilmi ini. Kita akhiri majelis kita, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.